Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Serta mata kuliah psikologi sosial. Baik, hari ini kita bertemu untuk pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang perkembangan psikologi sosial. Jika minggu lalu Anda sudah mengenal secara general ya, apa itu sebenarnya psikologi sosial, definisi secara singkat, dan mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan kontrak belajar, maka pada pertemuan kali ini saya akan bahas berkaitan dengan perkembangan psikologi sosial. Namun sebelum itu, semoga Anda tidak lupa ya dengan apa itu definisi dari psikologi sosial. Masih ingat ya bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam menghadapi stimulus-stimulus sosial atau menghadapi situasi sosial. Jadi psikologi sosial ini mencakup tentang bagaimana individu berperilaku, bagaimana individu bertindak, di mana tindakan-tindakannya itu tidak hanya dipengaruhi oleh situasi sosial, tapi juga dia dituntut untuk bagaimana dia berperilaku dalam menghadapi gejala-gejala atau stimulus-stimulus sosial begitu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai psikologi sosial, maka aspeknya cukup luas. Dia mempelajari bagaimana perilaku individu dalam menghadapi stimulus atau bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh situasi sosial yang ada di sekitarnya. Apa yang dipelajari dalam psikologi sosial? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah mempelajari tentang hubungan antar manusia, relasi ya. Ini sangat relate dengan ilmu komunikasi. Jadi dalam psikologi sosial memang kita mempelajari bagaimana hubungan antar manusia. Kita juga belajar tentang perubahan sikap. Jadi perubahan sikap dalam diri manusia itu tidak berdiri tunggal ya. Artinya dia juga dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor eksternal di luar dirinya sendiri. Begitu. Kemudian kekerasan baik di media massa ataupun di jalanan, ini juga masuk dalam objek kajian psikologi sosial. Berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan, berkaitan dengan gaya atau style seorang dalam memimpin atau menjadi leader dalam sebuah komunitas, ini juga menjadi hal yang dipelajari dalam psikologi sosial. Perubahan sikap sosial atau attitude ya, tadi sudah sempat disinggung di atas. Kemudian psikologi kejahatan anak-anak juga menjadi yang menjadi fokus dalam psikologi sosial. Peranan kelompok dalam perkembangan individu tentu ini menjadi salah satu indikasi dari situasi sosial yang mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Kalau begitu, apa saja objek keilmuan dari psikologi sosial? Kalau kita bicara objek keilmuan psikologi sosial, maka kita akan bertemu dengan dua term atau dua istilah. Yang pertama adalah objek material atau objek material, yang kedua adalah objek formil atau objek formal. Apa bedanya objek material dengan objek formil? Kalau objek material, dia meliputi fakta-fakta atau gejala atau hal-hal yang dipelajari dan diselidiki oleh pengetahuan itu sendiri. Nah, objek material dari psikologi sosial adalah gejala-gejala sosial. Jadi yang berkaitan dengan fakta atau gejala atau hal-hal yang dipelajari dan diselidiki itu adalah material. Sedangkan kalau formil ini lebih menekankan pada faktor situasi sosial yang terjadi, yang mengundang tanggapan umum atau opini yang sama dari semua orang. Nah, kita lebih menekankan pada sudut pandang faktor-faktor sosial apa yang menjadi poin kajian begitu. Objek formil dari psikologi sosial adalah tingkah laku manusia itu sendiri sebagai individu. Jadi apa sudut pandang gitu ya? Objek formil itu lebih ke sudut pandang. Dari psikologi sosial adalah tingkah laku manusia. Sedangkan yang menjadi objek material adalah gejala-gejala atau fakta-fakta yang dipelajari atau diselidiki atau gejala sosial begitu. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Apa beda psikologi dan sosiologi begitu? Kalau sosiologi kemarin sempat saya bahas sedikit ya, ini lebih detailnya. Sosiologi ini lebih menekankan pada hubungan timbal balik individu dan masyarakatnya. Titik beratnya terletak pada interaksi sosial. Ini kalau sosiologi. Tapi kalau psikologi lebih fokus lagi, dia tidak pada interaksi sosial, tapi
lebih kepada perilaku individu dalam menghadapi stimulus sosial. Jadi lebih spesifik lagi dibandingkan dengan sosiologi, begitu ya. Kalau kita lihat irisannya seperti ini, psikologi, sosiologi, irisan di tengah-tengah seperti ini ya. Ini yang sebagian tengah ini adalah psikologi sosial. Jadi psikologi sosial adalah pertemuan antara psikologi dan sosiologi. Oleh karena itu jangan bingung ya, ketika Anda ingin membedakan sosiologi dengan psikologi sosial itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan beberapa wilayah kajian dari psikologi sosial ya. Ada 3 wilayah kajian dalam psikologi sosial. Yang pertama, psikologi sosial itu membahas tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Misalnya berkaitan dengan persepsi, motivasi, proses belajar, motivasi dalam proses belajar, dan juga atribusi. Misalnya Anda nih, sebagai seorang manusia, pasti Anda pernah memiliki persepsi, dan persepsi itu dalam kajian konteks psikologi komunikasi bersifat bebas ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang dengan persepsi yang mereka miliki, karena persepsi itu sifatnya bebas. Motivasi dalam proses belajar itu juga menjadi satu wilayah kajian dalam psikologi sosial. Berkaitan dengan sifat, atribusi, labeling, stereotype itu juga menjadi kajian wilayah dari psikologi sosial. Wah, di sini ketika saya rekod ini ada suara hujan ya, karena emang kondisinya lagi hujan. Semoga tidak mengganggu proses recording yang sedang saya lakukan ini. Oke, wilayah kajian yang kedua yaitu psikologi sosial ini mengkaji tentang proses-proses individual bersama, seperti halnya bahasa, sikap sosial, perilaku meniru, dan lain sebagainya. Jadi dia mempelajari beberapa hal berkaitan dengan proses individu. Bahasa itu juga dipelajari dalam psikososial. Sikap sosial, perilaku meniru, imitasi yang saya sebutkan kemarin dari Gabriel Tarde juga dipelajari dalam psikologi sosial. Kemudian yang ketiga, ini studi tentang interaksi kelompok, kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, bagaimana tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Ini juga menjadi wilayah kajian dalam psikologi sosial. Cukup luas ya yang kita pelajari ya, yang berkaitan dengan psikologi sosial ini. Ya, kalau kita berbicara mengenai perkembangan psikologi sosial, kita tidak bisa meninggalkan yang dinamakan Gabriel Tarde, yang saya sebut sebagai bapak psikologi sosial. Gabriel Tarde memfokuskan pada konteks imitasi ya. Semua hubungan sosial itu, atau social interaction itu bukan sosial tapi sosial, berkisar atau berakar pada proses imitasi. Bahkan dia mengatakan bahwa semua tindakan manusia itu berdasarkan dari proses meniru, di mana individu satu akan meniru dari yang lain, begitu sebaliknya. Yang lain juga meniru dari orang lain juga. Bahkan masyarakat itu baru bisa menjadi masyarakat sebenarnya bila manusia mulai mengimitasi kegiatan manusia lainnya. Ada proses saling meniru gitu. Ketika misalnya saya mengajar saat ini, tentu saya akan meniru gaya mengajar seseorang gitu. Mungkin yang inspirasi saya adalah ketika saya pernah melakukan survei kecil-kecilan gitu ya, tanya ke beberapa teman dosen begitu. Siapa sih tokoh dosen yang sangat mempengaruhimu dalam gaya mengajar gitu. Ketika saya berkontemplasi pada diri saya, ternyata saya juga dipengaruhi oleh dosen saya ketika S1 ketika saya mengajar. Termasuk gaya mengajar, gaya bicara saya juga dipengaruhi oleh dosen saya ketika S1. Beberapa dosen, ada 3 orang dosen yang mempengaruhi gaya mengajar saya, dan itu saya sadari betul. Dan imitasi ini menimbulkan gagasan baru, imitasi lagi, gagasan baru lagi, sampai seterusnya seperti itu. Jadi ada amati, tiru, modifikasi itu berlaku dalam psikologi sosial gitu. Kemudian Gustav Le Bon ya. Kalau Gustav Le Bon dia mengenalkan Freud dalam teorinya tentang psikologi massa. Dia menyebut ada 2 macam jiwa, yaitu jiwa individu dan jiwa massa yang masing-masing bisa berbeda gitu. Jiwa massa itu impulsif, lebih mudah tersinggung gitu. Ketika ada dalam kerumunan, misalnya kayak demo kemarin itu, kenapa orang ketika berkerumun, berkumpul, itu cenderung bisa melakukan tindakan kekerasan. Mungkin ketika dia sendiri dia tidak demikian, tapi ketika dia berada dalam konteks massa gitu, kenapa dia kemudian terpicu untuk melakukan tindakan kekerasan. Seperti yang dikatakan oleh Gustav Le Bon, bahwa jiwa massa itu lebih impulsif, lebih mudah tersinggung. Jadi gampang sekali menyulut sebuah kerusuhan
ketika berada dalam kerumunan atau massa. Karena kalau kita belajar psikologi sosial, kita tidak akan mengatakan, oh itu saya nggak suka nih ada kerusuhan ketika orang berkumpul. Ya berarti dia nggak belajar psikologi sosial. Ya emang seperti itu, kita jadi tahu gitu. Dari tahu itu kita jadi tahu bagaimana solusinya, kan harusnya begitu. Nah, ketika orang dalam kondisi massa, dia selalu ingin bertindak dengan segera dan nyata, lebih mudah terbawa oleh sentimen, kurang rasional, dan lebih mudah dipengaruhi. Jadi kalau kita marah-marah pada pendemo yang rusuh itu juga percuma. Karena apa? Karena kondisi massa seperti yang disampaikan oleh Gustav Le Bon membuat dia melakukan hal itu. Ini satu kajian dalam psikologi sosial yang menarik ya. Nah, Sigmund Freud, maksudnya Sigmund Freud, bacanya Sigmund Freud. Sigmund Freud dia menyinggung tentang jiwa massa yang primitif seperti Gustav Le Bon dengan menyatakan ketidaksadaran. Sifat-sifat irasional yang lekas terbawa oleh sentimen, menurut Freud sebenarnya dalam jiwa individu itu sudah ada, tapi dalam terpendam. Sehingga ketika situasi massa, sifat-sifat itu akan muncul, akan keluar dari permukaan begitu. Sehingga tampaklah jiwa massa yang sebelumnya tidak terduga begitu. Nah, ini Sigmund Freud melengkapi apa yang dikatakan oleh Gustav Le Bon. Kalau Sigmund Freud dia mengatakan bahwa sebenarnya jiwa massa itu sudah ada dalam diri manusia gitu. Ketika dia berada dalam kondisi yang apa itu berkerumun mendukung itu sehingga bisa muncul gitu. Nah, sebenarnya apa? Ini ada beberapa manfaat belajar psikologi sosial. Yang pertama, dengan kita mempelajari psikologi sosial, kita akan punya gambaran tentang bagaimana cara menjalin hubungan ideal antara manusia dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Kita jadi tahu bagaimana sih kita menjalin hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Yang kedua, mencegah kemunculan konflik dalam kehidupan manusia yang dipicu karena ego individu. Ego individu ini bisa berbahaya loh. Anda pasti pernah merasakan konflik. Sehingga ketika kita bisa memahami mengapa seorang berperilaku sesuatu, Anda akan lebih bisa legowo ketika mengalami hal tersebut begitu. Dan dengan belajar psikologi sosial, Anda juga mampu menjadi bagian dari solusi terhadap konflik masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi demo yang rusuh itu gitu. Apakah demo itu selalu berujung rusuh gitu ya? Jadi kalau kita lihat konteks demo, bagaimana solusi kita? Gitu. Oke, Anda boleh gitu ya, maksudnya menyampaikan suara Anda melalui demonstrasi dan sebagainya, itu hak setiap manusia. Tapi tentu kita harus menyadari resiko itu ya, resiko dimana ketika menyampaikan suara melalui demonstrasi, ketika dalam kondisi massa manusia akan bisa melakukan tindakan-tindakan jiwa primitifnya tadi, dan itu sesuatu hal yang wajar, yang biasa sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya mau demo, ada pengamanan, ada kerusuhan, itu ada sesuatu hal yang mudah tersulut begitu. Nah, bagaimana kalau Anda ingin meminimalkan demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan seperti itu? Sekarang saya ingin tahu, ada nggak demo yang super damai? Biasanya kalau orang dalam kondisi massa itu emang seperti itu, emang jiwanya primitif. Ya, Anda bisa melakukan tindakan yang lain untuk berdemo, misalnya membuat trending topik di Twitter, Anda membuat sebuah gerakan melalui media sosial dan sebagainya. Jadilah bagian dari solusi, bukan jadi bagian mereka yang memaki-maki tanpa solusi. Baik, saya kira cukup ya materi untuk pertemuan kedua kali ini. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.